sorry ya ada gangguan bentar tadi. Oke, kita lanjut tadi sampai sampai standar internal. Tadi standar eksternal udah, adisi udah. Terus sekarang standar internal. Kapan kita menggunakan standar internal? Jika sampel mudah menguap dan kemungkinan akan hilang selama analisis, atau bisa jadi karena akibat error lainnya. Makanya kita gunakan standar internal untuk mencegah error-error yang akan terjadi. Contohnya pada saat analisis di instrumen apa? Contohnya adalah GCMS. Jadi kan kalau misalkan GCMS ada penguapan ya, senyawa-senyawa yang volatil. Nah, ada kemungkinan menghilang senyawanya pada saat analisis. Makanya kita menggunakan standar internal. Caranya adalah standar dan analit dianalisis secara bersamaan dengan rasio yang konstan. Ini interpretasi datanya contohnya ada di bawah. Jadi caranya kayak gini. Ada sampel kita, ada juga standar. Nah, terus ada yang namanya standar internal. Ini standar bakunya. Standar baku dari ini adalah standar internalnya. Standar internal ini adalah senyawa yang berbeda yang memiliki karakteristik yang mirip dengan si senyawa yang akan diuji. Misalkan ini kita menguji kadar kafein. Nah, kafein dalam teh. Ini sampel tehnya. Ini sampel kafein murninya yang dengan konsentrasi berjenjang atau bertingkat. Kemudian ini senyawa lain yang memiliki sifat yang mirip dengan kafein yang memiliki kemampuan untuk dianalisis menggunakan GCMS atau memiliki titik uap ya bahasanya, titik uap, titik didih apa titik uap ya? Titik didih yang mirip dengan senyawa uji. Nah, jadi hasil datanya nanti kayak gini. Oh, ini contohnya, ini ada standar kafein, ini ada sampel tehnya, ini ada senyawa lain yang kita gunakan untuk sebagai standar internal. Nah, misalkan ini adalah kafein, ini adalah si metanol OH H2O. Ini ada dua data ya, AUC. Nah, kita mencari rasionya, rasio AUC dari si kafein dengan metanol. Nah, rasio inilah baru kita buat kurva. Kurvanya ini adalah rasio peningkatan dari kafein dengan metanol. Ya, aku nggak minta kalian paham banget ya, tapi setidaknya konsep dari standar internal ini kalian harus paham perbedaan antara standar internal, standar adiksi, dan standar eksternal. Tuh, nggak usah dalam-dalam banget. Oke, itu untuk materi. Ada yang mau ditanya sebelum ke soal pembahasan? Ini pas banget ya 1 jam untuk materi. Ada yang mau ditanya dari dari materi? Kalau misalkan aku kecepatan, kabarin aja biar kalian bisa nangkep dengan jelas. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita next ke soal. Oke, soal yang pertama. Industri farmasi akan mengembangkan sirup zinc. Untuk penetapan kadar instrumen apakah yang akan digunakan? Spektrofotometri, visible, spektrofotometer, UV, AAS, GC, dan HPLC. Kalau menurut kalian A, B, C, atau D? A, B, C, D, atau E? Bisa di kolom komentar juga nggak apa-apa ya? Biar aku tahu kalian udah bisa bedain atau belum nih. Masing-masing instrumen fungsinya untuk apa, terus syarat analitnya tuh untuk apa. Menurut kalian apa? Waktunya sebentar banget ya. C bukan. C, AAS. Betul sekali.
Zinc itu adalah mineral. AAS itu untuk logam berat dan mineral. Ini keluar juga kemarin di PG ya. Tapi bukan zinc kemarin, CU kalau nggak salah. Oke, lanjut. Eksitasi elektron pada instrumen AAS terjadi pada fase ini mudah ya, atom. Kalau yang molekul kan UV visible, terus IR dan lain sebagainya. Terus ini aku lupa soalnya kayak mana, tapi intinya pengertian transmitan yang tadi aku bilang. Terus di opsinya itu ada pengertian bahwa intensitas yang diteruskan itu dibandingkan dengan intensitas yang datang, ya, intensitas yang datang. Ini kebalikannya, intensitas yang datang dibandingkan dengan intensitas yang diteruskan. Nah, ini kayak rumus tadi, transmitasi sama dengan I per I0. I adalah intensitas yang diteruskan, I0 adalah intensitas yang datang. Jadi jawabannya A. Ini aku belum nulis PG-nya karena aku cuma ingatnya A sama B-nya doang, yang lainnya aku lupa. Terus ini soal PSPA ITB 2023. Aku izin minta dari Kak Kalista. Apoteker QC akan melakukan penetapan kadar tamsulosin HCl dalam sediaan tablet menggunakan instrumen spektrofotometer UV. Dibuat 5 tingkat konsentrasi standar dan didapatkan nilai slope-nya 0,054 dengan intercept-nya 0,02. Sebanyak 1 tablet dengan bobot 200 mg digerus dan dilarutkan dalam 10 ml metanol. Kemudian diencerkan hingga 100 ml. Didapatkan hasil absorbansi yaitu 0,213. Hitung persen kadar apabila diketahui tiap tabletnya mengandung 0,4 mg zat aktif. Agak panjang. Ini lumayan lah ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Sabar. Bisa di record bagian ini. Diketahui dari data bahwa kurva kalibrasi yaitu slope-nya 0,054, berarti nilai M atau B ya. M atau B sama dengan 0,054. Intercept-nya berarti nilai A min 0,02. Ingat, persamaan regresi adalah Y sama dengan BX plus A. Jadi Y sama dengan 0,054 X min 0,02. Nah, preparasinya gimana? Preparasi sampel. Awalnya ada 1 tablet. Nih, 1 tablet bobot 200 mg. Tablet 200 mg. Digerus, dilarutkan dalam 10 ml metanol. 10 ml metanol. Aku nggak nulis nama ininya ya. Metanol intinya. Kemudian diencerkan hingga 100 ml. Dan didapatkan data sebesar 0, absorbansi 0,213. Dan ditanya kadar obat jika 1 tablet sama dengan 0,4 mg zat aktif. Oke. Stepnya aku buat 4 langkah step utama
di setiap soal. Jadi harus ingat aja 4 step ini. Stepnya adalah A. Hitunglah konsentrasi uji. Menggunakan apa? Tergantung data yang diketahui. Yang tadi 3 metode bisa menggunakan kurva kalibrasi, bisa menggunakan one point method, bisa menggunakan data yang diketahui, atau menggunakan hukum Lambert-Beer. Oke, yang tahap B adalah kalilah dengan faktor pengenceran. Faktor pengenceran. Yang C, hitung jumlah atau miligram dari analit. Yang D adalah hitung kadar. Semua soal konsepnya adalah 4 langkah ini. Oke, kita coba ya. Kalau misalkan dari step ini kita bisa urutin stepnya. A, kita menghitung C uji, berarti ini tahap A. Kita mencari C uji. B, nah ada nggak pengenceran di sini? Tidak ada. Ini bukan masuk ke pengenceran karena tidak ada aliquot yang diencerkan. Jadi ini tidak ada tahap B. Kita next ke tahap C, hitung jumlah miligram analit. Berarti kita langsung ke tahap C di sini. Kita menghitung berapa sih jumlah analit yang ada di dalam sampel ini. Terus kita hitung kadar di tahap ini. Kadar dari zat aktif dalam 1 tablet. Oke, kita hitung. Tahap A. Tahap A yaitu tadi menghitung C. C-nya karena yang diketahui kurva, berarti kita pakai yang metode kurva. Y sama dengan 0,054. Y sama dengan 0,054 X min 0,02. Diketahui A sama dengan 0,213. Berarti kita masukin ke nilai Y. Berarti 0,213 sama dengan 0,054 X min 0,02. Ini dipindah ke sini, jadi tinggal dibalik doang ya ini. 0,054 X, ini ke sini kan jadi plus ya. 0,213 plus 0,02. X sama dengan 0,213 plus 0,02 dibagi 0,054. Dan didapatlah hasilnya adalah 4,315. Kalian bisa sambil hitung ya ini. 4,315 ppm. Kenapa ppm? Di sini nggak diketahui datanya. Datanya ppm kah atau apa? Tapi kalau misalkan nggak diketahui, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah ppm. Karena kalau misalkan mau di analisis uji spektro ini biasanya menggunakan ppm. Jangan lupa ppm itu adalah mikrogram per mili. Berarti ini 4,315 mikrogram per mili. Oke, kita dapat Oke, next. Tahap B. Tadi nggak ada. Tahap C. Tahap C itu hitung jumlah miligram analit dalam sampel. Sampelnya 100 mili. Nah, berarti kita cari. Rumusnya adalah Mg sama dengan C kali V. Berarti Mg sama dengan C
C-nya berapa? C uji. Ini kan sama dengan C uji ya. C uji nih. Nah, C ujinya 4,315 mikrogram per mili dikali dengan volume sampel 100 mili. Ini kan ini 10 mili ini cuma untuk bantu ngelarutin aja, tapi ujung-ujungnya dia di add sampai batas taranya yaitu 100 mili. Jadi 100 mili. Mili coret. Ini jadinya 431,5 mikrogram. Tapi kita di sini diketahuinya miligram, biar sama-sama satuannya miligram dibagi dengan 1000 mikrogram ke miligram dibagi 1000. Jadi 0,431 miligram. Ini miligram analit. Oke, setelah tahap C yaitu tahap D. Ngapain? Untuk menghitung kadar. Tadi diketahui 1 tablet 0,4 miligram. Berarti persennya berapa nih? Persen kadar adalah miligram uji dibagi miligram teori dikali dengan 100%. Berarti miligram ujinya berapa? 0,431 miligram dibagi 0,4 miligram dikali 100%. Dapatlah 107,75. Nah, kalian bisa baca lagi. Aku kasih waktu sekitar 2 menit lah ya. Buat kalau misalkan ada yang mau ditanya stepnya bisa ditanya. Kalau ada yang bingung bisa ditanya maksudnya. Minta mau tanya. Ya, boleh. Tadi kan katanya faktor pengenceran itu nggak ada. Kalau misalnya faktor pengenceran itu ada, kalimat di soal itu gimana sih? Soalnya aku tadi ngecutnya kirain ada karena bahasa kan diencerkan 100 mili gitu. Oke. Gimana caranya kita tahu ini pengenceran atau enggak? Nih. Di sini bahasanya gini. Mana sih tadi? Dilarutkan ke dalam 10 mili. Ini ada tablet. Dilarutin ke 10 mili. 10 mili. Nah, terus di-add. Bahasanya itu diencerkan dengan 100 mili. Jadi, hingga 100 mili. Jadi dia itu awalnya dia bayangannya itu pakai labu ukur. Jadi aku di sini minta kalian itu sambil membayangkan kalian lagi di lab ya. Kalian bayangkan kalian lagi di lab. Kalian pakai labu ukur nih, labu ukur. Masukin tabletnya, tablet 200. Terus kalian tambahin, oh ini biar gampang larutnya, kita tambahin dulu 10 mili. Nah, udah larut ternyata, baru kita add hingga batas tara. Batas taranya adalah 100 mili. Bahasa pengenceran apabila ada labu ukur, kita masukin 200 mg. Masukin lagi add hingga 100 mili. Nah, kalau misalkan aliquot 1 mili hingga add lagi 100 mili. Terjadi perubahan konsentrasi dari yang awalnya misalkan 1000 ppm menjadi 10 ppm. Nah, terus diuji di data ya, di data. Akan diberikan data. Terus datanya ini, di data UV vis-nya ini, oh ternyata sampel ini konsentrasinya 10 ppm. Padahal stoknya
ini gambarannya aja ya. Padahal kalau misalkan di larutan stok, dia 1000 ppm. Bener nggak kalau misalkan kita gunakan ini? Salah, karena ini udah ada proses pengenceran. Berarti, Berarti kita harus kali dengan faktor pengenceran. Sedangkan kalau ini, kan yang diuji pakai yang ini kan, pakai data 100 mili. Tidak ada proses aliquot. Intinya tuh kata kuncinya, kalau misalkan nggak ada perubahan konsentrasi dari konsentrasi stok menjadi konsentrasi uji, itu tidak ada pengenceran. Tapi kalau kasusnya kayak gini, dia tidak ada aliquot, tidak ada larutan stok yang kemudian diubah menjadi larutan uji, sehingga data larutan uji ini kita gunakan langsung untuk perhitungan kadar, karena ya memang ini sama ini tuh sebenarnya sama, cuman beda volumenya doang. Jumlahnya kan sama kan. Kalau misalkan ini 200 mg, di sini juga tetap 200 mg kan. Sedangkan kalau misalkan ini yang awalnya ini 200 mg diambil aliquot 1 mili terus ditambahin lagi. Nah, jumlah tablet yang ada di sini kan beda sama yang di sini kan. Nah, ada perbedaan jumlah, makanya itu disebut pengenceran. Sedangkan ini kita nggak bisa sebut pengenceran karena di sini 200 mg, di sini juga 200 mg. Cuman beda volumenya doang di add. Gitu. Gimana? Oke, paham. Makasih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita next. Kita next ke sini. Larutan standar P 2 kali 10 pangkat 5 milimolar mempunyai serapan 0,55. Berat molekul senyawa P adalah 180. Berapa nilai absorptivitas molar dan absorptivitas spesifik? Hitunglah konsentrasi larutan P bobot per volume jika mempunyai serapan 0,6. Oke. Diketahui absorptivitas molar diketahui larutan standar P 2 kali 10 pangkat 5 molar. Ini jadi konsentrasi ya, atau nilai C. Kemudian nilai A-nya adalah 0,55. BM-nya adalah 180. Yang ditanya ada absorptivitas molar dan absorptivitas spesifik. Kalau yang B, tanyanya konsentrasi jika A sama dengan 0,6. Oke, kita mulai dari yang awal dulu, yang atas dulu. Absorptivitas molar. Kita kalau misalkan mau menentukan perhitungan absorptivitas molar dan spesifik, kita lihat konsentrasinya. Konsentrasinya di sini dalam apa? Dalam molar. Berarti bisa langsung masuk ke rumus Lambert-Beer. A sama dengan epsilon kali B kali C. Langsung masukin aja nilainya. Nilai A berapa? A 0,55. Sama dengan absorptivitas molarnya yang ditanya. B-nya ketebalan kuvetnya. Kalau nggak dikasih tahu, kita ingat standar dari kuvet itu panjangnya 1 cm. Oke, dikali dengan C. C-nya kalau misalkan udah dalam bentuk molar, kita langsung masukin 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah E sama dengan 0,55 dibagi 1 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya, kalian bisa hitung.
Nanti dapatnya 0,275 10 pangkat 5. Satuannya apa? Ingat satuan dari absorptivitas molar adalah per sentimeter molar. Kalau misalkan kalian lupa satuannya, kalian lihat aja. Ini kan satu ini sentimeter ya. Ini kan molar. Jadi satuannya adalah per sentimeter molar. Ini kan nggak ada satuan. Absorbansi nggak ada satuan. Jadi ini hasilnya. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah absorptivitas spesifik. Nah, di sini nggak dikasih tahu konsentrasinya dalam bentuk persen. Nah, tapi kita udah dapat nih nilai absorptivitas molarnya. Ada rumus cepatnya. Kalau misalkan aku jelasin turunannya agak panjang, jadi aku langsung aja. Absorptivitas, ini aku lambangin E aja ya. E kapital, absorptivitas spesifik adalah sama dengan 10 per BM dikali E. Nah, ini rumusnya. Jadi, tinggal dikali aja. E sama dengan 10, BM-nya 180 dikali absorptivitas molarnya 0,275 10 pangkat 5. Hasilnya kalian bisa hitung, hasilnya adalah 0,015 10 pangkat 5 mililiter per gram sentimeter. Dapat deh. Oke, itu untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Ditanya C dalam bentuk persen jika A adalah 0,6. Oke, berarti kita pakai rumus. Kita kan udah tahu nih E-nya. Berarti kita masukin aja ke rumus A sama dengan E dikali B kali C. A-nya 0,6. E-nya tadi pakai data yang ini. 0,015 10 pangkat 5. Terus dikali kuvetnya 1 dikali C-nya yang ditanya. Sehingga C sama dengan 0,6 dibagi 0,015 10 pangkat 5 kali 1. Hasilnya adalah 0,4 10 pangkat min 3. Satuannya apa? C dari absorptivitas spesifik, berarti dalam bentuk persen atau bobot per volume. Kalau misalkan mau diubah ke gram per mili juga bisa. 0,4 10 pangkat min 3 gram per 100 mili. Itu untuk perhitungan hukum Lambert-Beer. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, bisa langsung ditanya aja. Aku kasih waktu untuk nyatet ya semenit deh. Kayaknya
udah sambil ngitung juga ya tadi ya. Jadi next dulu deh. Next ke soal berikutnya. Ini untuk latihan ya, latihan di rumah. Di rumah. Ini mirip kayak tadi. Next, ini soal sangat mirip sama soal aku pas ujian kemarin. Tapi aku ini dapatnya dari web ya. Dari web kita coba bahas sebanyak 20 tablet furosemid ditimbang beratnya 1,656 gram. Diambil sampel, kemudian digojok dengan NaOH, lalu diencerkan sampai 500 ml. Sejumlah ekstrak disaring, diambil 5 ml, lalu diencerkan dengan NaOH sampai 250 ml. Absorbansi dibaca dengan 271 nanometer dan ternyata absorbansinya 0,596. Diketahui absorptivitas spesifiknya adalah 580. Hitung kadar furosemid tiap tablet. Oke. Jangan kaget sama soalnya dulu, kita coba aja buat gambar biar mempermudah kita untuk analisis data. Sama kayak aku tadi, aku sukanya itu kalau misalkan ngerjain soal kayak gini, aku gambar, dikasih tahu ada 20 tablet furosemid, ternyata ditimbangnya 1,656 gram. Ini 20 tablet. Nah, tapi aku nggak suka bahasa 20 tablet, jadi aku ubah dibagi biar dapatnya nanti per tabletnya. Jadi 1656 dibagi dengan 20 tablet. Ini bahasanya jangan pakai gram deh aku. Yang langsung aja miligram ya. Karena di sini semuanya itu pakai miligram. Biar sama satuannya 1656 miligram per 20 tablet. Dapatnya adalah 82,8 miligram per tablet. Nah, udah. Nih, 20 tablet ditimbang. Terus diambil. Ini untuk diketahui aja sebenarnya. Karena nanti akan dipakai. Kemudian diambil sebanyak 519,5 miligram. Kemudian ditambahkan ke labu NaOH 300 ml, diencerkan sampai, kalau bahasanya sampai, pokoknya nggak ada aliquot, berarti ini volume akhir ini yang kita gunakan, berarti ini 500 ml. Di-add dengan 500 ml NaOH, kemudian nih ekstrak disaring dan diambil, ada yang diambil, berarti ini adalah aliquot. Sebanyak ini aliquot. Aliquotnya 5 ml. Kemudian di-add sampai 250 ml. Ya kan? Kemudian baru deh dari sini dibaca oleh data. Datanya yaitu absorbansinya adalah 0,596. E-nya, aku nulisnya E besar ya, biar gampang. E-nya adalah 580. Nah, udah simple kelihatannya jadinya kan. Terus baru kita masuk ke 4 step. Ada step A, ini step A. Ada step B ya, ini karena ada pengenceran. Terus ada step C, ini perhitungan jumlah yang ada di larutan stok atau sampel. Ini C di sini nih. Terus tahap D di sini, penentuan kadar. Yang tahap A dulu. Kita ngitungnya di sini aja ya, ini kayaknya. Ini aku sangat berharap aku yang bagian ini minta record deh nanti. Aku rekam sini dulu sementara. Yang A
kita mencari nilai CuG. Nah, yang diketahui ini data absorptivitas ya, absorptivitas spesifik dan absorbansi. Berarti kita pakai hukum Lambert-Beer. A sama dengan E dikali B kali C. A-nya berapa? 0,596 sama dengan E-nya 580. 580 dikali B-nya 1 dikali C yang CuG yang ditanya. Berarti CuG sama dengan 0,596 dibagi dengan 580 dikali 1. Hasilnya adalah bisa dihitung, nanti dapatnya 1,027 kali 10 pangkat min 3%. Ingat, ini adalah absorptivitas spesifik, jadi satuan konsentrasi ujinya adalah persen. Oke, tahap A udah kita dapatkan. Selanjutnya adalah tahap B, pengenceran. Kali dengan faktor pengenceran. Minta layarnya nggak jalan. Ya? Nggak jalan? Layarnya nggak jalan. Oh. Yalah. Sabar ya. Perhitungan A-nya belum ada di PPT, yang dicoret-coretnya belum ada. Sabar. Oh, berarti nggak bisa dia kalau sambil direkam. Ya udah deh, nggak apa. It's okay. Ya, tapi kalau misalkan tahap ini aman ya. Jadi awalnya itu udah muncul Pak. Udah ya. Tahap yang A. Nah, coba. Tahap yang A, kita mencari CuG. Jadi karena yang diketahui ini absorptivitas spesifik, terus ada absorbansi, jadi kita menggunakan hukum Lambert-Beer. Yang A sama dengan E dikali BC. Dimasukin nilainya A, itu nilainya 0,596. Kemudian E-nya atau absorptivitas spesifiknya itu 580. B-nya, kuvetnya itu 1 cm, dan yang ditanya adalah CuG. Sehingga kita dapatkan, kita bisa hitung CuG sama dengan 0,596 dibagi 580. Dan dapatnya adalah 1,027 10 pangkat min 3%. Ingat persen karena ini menggunakan absorptivitas spesifik. Next ke tahap B, yaitu dikali dengan faktor pengenceran. Jadi C sampel sama dengan CuG dikali FP. CuG-nya 1,027 10 pangkat min 3% dikali dengan faktor pengencerannya berapa? Faktor pengencerannya adalah volume. Apa ini namanya? Volume uji ya. Volume uji aja deh. Volume uji dibagi dengan volume kali kuot. Berarti kan 250 dibagi dengan 5. Jadinya 50 kali. Gitu untuk mencari faktor pengenceran. Jadi ini dikali dengan 50. Hasilnya adalah hasilnya adalah 5135 10 pangkat min 2%. Oke. Next, ke tahap C. Oh iya, ini kalau mau gampang di tahap C kayaknya diubah deh. Jadi ini kan dalam bentuk bobot per volume, berarti gram per 100 mili ya. Nah, kita ubah ke gram per mili, berarti gram per mili berarti 5,135 kali 10 pangkat min 2 gram per 100 mili. 100-nya ini dibagi ya, naik ke atas jadi 10 pangkat min 4. 5,135 10 pangkat min 4 gram
per mili. Ini C sampelnya. Ke tahap C sekarang. Sangat padat sekali di sini. Tulisannya nggak apalah. Ke tahap C yaitu tahap C-nya yaitu hitung MG sama dengan C kali V. Ini sebenarnya tahap C yang ini ya. Ya udahlah. MG C kali V. Jadi MG C sampelnya adalah 5,135 10 pangkat min 4 gram per mili dikali berapa mili? Ini. Karena ini adalah stoknya. Jumlah stoknya yang berhubungan langsung dengan si ininya, apa namanya? Tabletnya. 500 mili. Mili coret. Dapatnya adalah 25,675 10 pangkat min 2. Oh enggak ya. Ini komanya, nanti kalian bingung lagi komanya. Sama dengan 0,2567 10 pangkat bener gak sih 2567. Ngawur banget aku dah. Itulah pakai perhitungan yang aku udah hitung aja. 25,675 10 pangkat min 2 gram. Nah, ini kan dalam bentuk gram, aku maunya miligram. Jadi dikali dengan 1000. Jadi ini coret ya. Coret 2-nya jadi sisa 10. Jadi ini mundur. 256,7. Ya kan, bener kan? 256,75 miligram. Nah, ini step yang jadi sebenarnya tuh gak panjang-panjang banget ya. Yang tahap D, baru deh ke tahap D. Oh, udah mau habis lagi nih waktunya. Waktu meet-nya. Apa? Yang tahap D itu adalah penentuan kadarnya karena kita itu nggak menggunakan semua tablet yang diuji, hanya hanya aliquotnya. Jadi kita gunakan perbandingan senilai. Perbandingan senilainya kayak mana? Massa analit ya. MA itu massa analit ya. Massa analit dalam tablet, ini kan kita mau nyarinya massa analit dalam tablet ya. Per massa tabletnya, per tabletnya. Kenapa ini? Karena kita mau nyari massa analit dalam tiap tablet, dan ini yang kita masukin ke sini massa dalam satu tablet. Massa satu tablet itu berapa? Terus pakai yang diketahui, ini kan Mg analit dalam aliquot ya. Mg massa analit dalam sampel per massa sampelnya. Nah, jadi massa ini yang ditanya ini X ya, kita pakai X per massa tabletnya berapa? Massa satu tablet yang ini, makanya aku tadi pakai kita hitung per tablet itu berapa sih bobotnya. 82,8 sama dengan massa analit dalam sampel. Ini massa analit dalam sampel 256,75 mg per massa sampelnya ini yang kita larutin tadi 519,5 mg. X sama dengan ini dikali ke sini ya, seberang. Jadinya dapatnya adalah hitung.
40,96 mg per tablet. Ini jawabannya. Kenapa aku pakai cara konsep? Karena kalau misalkan pakai cara konsep kita soal dibolak-balik juga kita masih tetap paham. Mungkin ada yang buat cara cepatnya, tapi kalau misalkan menurut aku soal-soalnya itu esai, pasti jawaban yang paling nilainya paling bagus ya pakai cara konsep. Itu. Ini untuk hasilnya. Ada yang mau ditanya? Bisa ditanya kalau misalkan ada Din yang mau minta tolong jelasin ulang yang step D enggak? Yang step D ya? Iya. Oke. Di step D, kita itu jadi kan ada 20 tablet tadinya. Nah, 1565 ya. 1656. Nah, tapi kita mau nyari yang ditanya itu per tabletnya. Makanya aku tadi cari satu tablet itu bobotnya berapa? Satu tablet bobotnya 82,8. Bener kan? 82,8. Oke. Ini gambarannya. Terus hasil uji sampel yang kita pakai itu ada segini, 519,5 yang kita larutin ya, yang kita larutin buat lautan uji 500 sampel 519,5 mg. Ternyata analitnya si zat aktifnya di dalam 519 itu ada sebanyak hasil perhitungan kita 256,7 mg. Nah, zat aktifnya sebanyak 256,7 dalam 519,5 mg. Nah, sedangkan yang kita mau tahu itu dalam satu tablet, yaitu 82,8 mg ini, ada berapa sih zat aktifnya? Itu. Makanya kita pakai perbandingan senilai. Cara kita hitung pakai perbandingan senilai itu sangat dipakai ya, mau di kimia analisis konvensional, instrumental, semuanya itu pakai perbandingan senilai. Jadi jangan lupa konsep ini. Perbandingan senilai itu caranya kayak kalau misalkan kita yang mau kita ketahui ini, yang ini nih nilai X, jadi kita tulis X dalam satu tablet. Ini kan X dalam satu tablet berapa sih? Sedangkan yang diketahui zat aktif dari dalam sampel banding dengan jumlah sampel yang kita pakai. Nah, ini gambarannya. Masuk deh. X sama dengan 82,8 sama dengan zat aktif dalam sampelnya 256/7 dari sampelnya 519,5. Dapat deh nilai X-nya ternyata tadi 40,9 gitu. Gimana? Oke, paham. Makasih, Nin. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Bentar lagi. Sorry. Waktunya tinggal 15 menit lagi nih Meet-nya, ya ampun. Cepet banget sih ini Google Meet sekarang. Kita next aja dulu deh. Kita next ke masih ada beberapa, lumayan banyak lagi. Yang ini kayaknya nanti coba ya. Coba mandiri. Tinggal 10 menit lagi. Analisis handa sentral. Nah, ini perbandingan senilai juga. Bahas deh. Diketahui analisis zona sentral menggunakan KCKT, luas area puncak atau AUC yaitu 2600. AUC
ondansetron 2600 26400. AUC standarnya 24.000. Terus konsentrasi standarnya, berarti ini ya disetarain. C standarnya 10 mikrogram per mililiter. Ditanyanya kadar ondansetron dalam rautan uji, berarti C ondansetron berapa? Jangan lupa ini ada pengenceran 20 kali. FP sama dengan 200. Oke. Nah, ini sama kayak tadi, pakai perbandingan senilai. Nah, kan pakai lagi senilai. Yang kita tanya, taruh aja paling atas kiri, C ondansetron dibagi AUC ondansetron sama dengan C standar per AUC standar. Nah, ini pokoknya kalian bolak-balik juga bisa ya. C ondansetron per C standar sama dengan AUC ondansetron AUC standar. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah tahu konsep kayak gini, kalian mau ngelihat rumus di web ini kayak gini, misalkan yang di literatur ini kayak gini, literatur ini kayak gini, jadi kalian nggak bingung. Intinya tuh buat aja gimana caranya mereka itu senilai perbandingannya. Nah, misalkan pakai yang ini nih. C ondansetron berarti 26.400 per C standarnya kan yang ditanya ya, Bro. AUC C ondansetronnya yang ditanya X per C standarnya yaitu 10 sama dengan AUC ondansetronnya 26.400 per 24.000. X sama dengan hasilnya adalah 2.200. Ingat, X ini kan sama kayak C standar ya, satuannya mikrogram per mili. Nah, ini masih mikrogram, kita ubah miligram deh biar enak ngeliatnya. Dibagi 1000, bagi 1000 jadinya 2,2 miligram. Kok 2,2 minta? Salah perhitungannya. Ini kalau misalkan ngelihat perhitungan ini kayak gini, kalau nggak ngitung manual. Jadi hasilnya adalah 11 mikrogram per mili dikali dengan FP. FP-nya yaitu 200. Jadi 11 dikali 200 jadinya 2200 mikrogram per mili. Nah, biar jadi gampang, mikrogram dibagi dengan 1000 jadi 2,2 miligram per mili. Jadi ini adalah C ondansetron. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanya bisa, kalau ada yang bingung bisa langsung ditanya. Kita next dulu, berapa menit lagi nih? Dan bentar lagi mati lagi nih mic-nya. Oke, ke soal selanjutnya. Seorang mahasiswa menganalisis gugus fungsi menggunakan spektroskopi FTIR. Bagaimana vibrasi ikatan OH? Ini soal aku kemarin ini. Bagaimana vibrasi ikatan OH dibandingkan dengan C0? Nah, ada C rangkap O. Padahal kita nggak tahu tuh C rangkap O itu ada di mana. Untungnya aku kemarin ingatnya kayak gini. Ada daerah rangkap 1 yaitu OH, CH, NH. Terus ada daerah ini di 3000 ke atas, terus di 2000 angkanya sebenarnya aku nggak ingat ya. Intinya letaknya aja. Kemudian ada C rangkap 3 di sini, terus ada C rangkap 2 sebelah sini. Jadi urutannya rangkap 2, rangkap 3, rangkap 1. Rangkap 1 itu OH, CH, NH. Nah,
Bagaimana vibrasi ikatan OH dibandingkan dengan CO? OH ada di sebelah kiri CO. Berarti dia OH memiliki bilangan gelombang yang lebih besar. Bilangan gelombang OH otomatis lebih besar daripada C rangkap O. Kemudian tadi bilangan gelombang, hubungan bilangan gelombang dengan panjang gelombang apa? Bilangan gelombang dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik, berarti lambda OH lebih kecil dari lambda CO. Terus hubungannya dengan energi apa? Energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, berarti OH. Energi radiasi untuk memvibrasi OH itu lebih besar daripada CO. Terus hubungannya dengan frekuensi berbanding lurus, berarti frekuensi vibrasi OH lebih tinggi daripada CO gitu. Jadi ini jawabannya yang ini nih, yang A. Ini aku ngarang aja ya sebenarnya ABCD-nya, tapi intinya kayak gini nih pertanyaannya. Ada frekuensi, energi, panjang gelombang, bilangan. Kalian harus paham yang ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, ada yang bingung bisa ditanya. Waktunya sedikit lagi. Kita next. Seorang apoteker identifikasi senyawa dengan KCKT. Parameter apa yang bisa dilihat? Parameternya yaitu identifikasi berarti kualitatif. Kalau kualitatif berarti menggunakan waktu retensi. Oke, dikit lagi. Departemen menggunakan KCKT dengan kolomnya C18. Ini soalnya mirip aku kemarin, tapi fase geraknya kemarin ada 3. Ada 3 fase gerak. Nah, terus kita ditanya, laju alirnya segini, resolusinya jelek nih. Terus kita harus melakukan apa? Nah, caranya adalah kalau misalkan kita tidak terpisah secara sempurna, resolusinya jelek, solusi yang bisa kita gunakan adalah menaikkan konsentrasi metanol. Kenapa? Metanol ini sifatnya polar, jadi kita harus meningkatkan polaritas. Kita harus tahu urutan yang polar itu, pelarut-pelarut yang polar itu apa. Metanol fase gerak. No. Kalau misalkan di sini ada kata kuncinya C18. C18 itu reverse.